Jangan baca buku ini kalau kamu lagi di ruang publik. Resikonya orang-orang bakal ngelihat kamu lagi nangis sesegukan. Dan itulah yang terjadi sama aku saat baca buku ini. Takut berujung terisak-isak, akhirnya aku milih untuk baca buku ini tidak di ruang publik dan lebih memilih baca buku ini saat malam atau sedang sendiri. Tapi itu pilihan ya, dan itu berdasarkan pengalaman pribadi aku. Cuman buku ini memang sedikit membuat haru biru. Bukan sedikit sih, tapi lumayan membuat haru biru dan bikin kita lebih memvisualisasikan soal luka dan duka yang mungkin ada di dalam diri kita. Dan di dalam buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring ini, kita diajak untuk mengenal duka dan luka yang ada ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Duka dan luka ini tidak bisa kita lupakan, karena kita tidak bisa melupakan seseorang yang amat sangat berharga bagi kita, tapi kita bisa berdamai atau menghadapi duka dan luka ini tanpa membatasi diri atau terjebak dalam kesedihan. Nah, Dr. Andreas mencoba menggambarkan bagaimana seseorang melalui luka ini dengan cara mencuci piring. Poin lain yang menarik untuk aku saat membaca buku seorang pria yang melalui duka dengan cuci piring ini adalah ternyata nggak semua duka atau luka dari orang yang pergi meninggalkan kita selamanya ini dilalui dengan kesedihan gitu. Karena kan orang masyarakat kita ya, atau orang-orang yang dekat rumah kita, kalau misalnya ada yang pergi itu ya udah bersedih sepanjang hari. Ya mungkin itu adalah salah satu cara, tapi ternyata ada loh cara lain, seperti melakukan hal yang kita suka, atau hal sesimpel tertawa, atau pergi traveling aja gitu. Dan itu nggak salah. Satu hal yang aku tangkap juga dari buku ini adalah ketika kita tertawa atau sudah bisa menjalani kehidupan kembali, itu bukan berarti kita lupa dengan orang itu, bukan berarti kita lupa dengan orang yang kita cintai. Bahkan menurut aku, dan aku setuju nih dengan Dr. Andreas, bahwa orang yang pergi, siapapun itu yang pergi meninggalkan kita, pasti lebih bahagia melihat kita bisa menjalani kehidupan tanpa bersedih atau berlama-lama berlarut-larut dalam luka. Tapi mungkin mereka pasti lebih bahagia kalau kita bisa menjalani hidup kembali, berkarya lagi, tersenyum lagi, dan tertawa lagi.